Selamat sore Ibu-Ibu. Sore. Apa kabarnya? Baik-baik, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pertemuan kita pada sore hari ini, kita berdoa menurut keyakinan dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu-Ibu, masih ingat kan yel-yel P2K2-nya? Bagus, yaitu kita buat ya. Yel-yel P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Bagus. Oke, kita lanjut, yaitu tentang pengolahan keuangan dan perencanaan usaha. Jadi Ibu-Ibu, kita kan kemarin pertemuannya sudah menceritakan tentang pengeluaran dan pendapatan. Ya, masih ingat kan Ibu-Ibu? Jadi pengeluaran itu tidak boleh melebihi dari pendapatan. Oke, uang tidak cukup? Ya diatur dong. Uang tidak cukup? Ya diatur dong. Betul. Oke, kita lanjut Bu. Kita nonton film yang dialami selanjutnya oleh Ibu Lili. Untung saja kita punya kartu jam Kesmas ya nak. Jadi biaya rumah sakit bisa gratis. Ada obat tambahan yang tidak ditanggung jam Kesmas, Bu. Harus kita tebus sendiri. Harganya 400.000 lebih. Hah? Ongkos untuk bawa Agus ke sini juga belum dibayar. Kalau dijumlah semuanya jadi 500 ribuan, Pak. Ya Tuhan, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Apa kita tidak punya tabungan, Bu? Tidak ada, Pak. Tabungan ibu di arisan nggak sampai 50 ribu. Tabungan Dewi di sekolah baru habis dipakai bayar uang ujian. Sepertinya kita terpaksa berhutang, Pak. Oke Ibu-Ibu, apa yang dialami oleh Ibu Lili? Benar sekali Ibu Dewi. Ibu Lili mengalami pengeluaran yang tidak terduga, yaitu anaknya sakit. Nah, dikala Ibu Lili memiliki uang lebih, dia tidak menabung. Akibatnya ketika anaknya sakit, dia jadi memiliki utang, uang transport untuk rumah sakit, kemudian untuk obat tambahannya, dia harus pinjam sama tetangga. Nah, kalau sudah seperti itu, Bu, apa yang harus dilakukan? Ya, dia harus meminjam agar memenuhi kesehatan anaknya. Nah, yang perlu diperhatikan sebelum meminjam, Ibu-ibu harus ingat kalau untuk meminjam itu bukan untuk memenuhi keinginan, melainkan untuk kebutuhan. Nih dia, ya contohnya seperti tadi, kendala Ibu Lili, dia harus meminjam untuk membelikan obat anaknya. Kemudian apalagi nih yang perlu diperhatikan sebelum meminjam? Apakah ada cara lain sebelum kita berutang? Ya, misalnya Bu, kita memiliki aset, misalnya ada barang yang mau dijual, ternak misalnya, ayam atau kambing yang mau dijual untuk memenuhi kebutuhan biaya anak tadi. Nah, itu dia. Jika ada tabungan dulu yang dikeluarkan sebelum kita meminjam. Kemudian apalagi Bu yang perlu diingat sebelum meminjam? Berapa besar yang kita perlukan untuk meminjam? Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita pada saat membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Jadi sebelum meminjam itu kita harus menghitung berapa nanti besar biaya pengeluaran kita dengan pendapatan kita. Itu Bu. Kemudian apalagi yang harus diingat Bu? Bagaimanakah kita dapat membayar pinjaman tadi? Ya, bagaimana cara kita dapat membayar pinjaman tadi? Nah, sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita. Misalnya, apakah dia pola tetap atau musiman atau tidak. Jadi kita harus membayarkan pinjaman itu, sesuaikan, tetapkan polanya Bu. Apakah mingguan, apakah bulanan,
Bahkan apakah pinjaman tadi? Kemudian kemanakah kita meminjam? Ya, sebelum meminjam kita harus memikirkan kemana kita meminjam. Maka kita harus membandingkan tempat-tempat kita meminjam dengan bunga yang sangat sedikit dengan total pengembaliannya lebih murah. Itu dia, kita harus memikirkan tempat meminjam dengan total pengembalian yang lebih murah. Itu dia, Bu. Jadi, Bu, perlu diingat yang 5 poin ini sebelum meminjam. Oke, Ibu-ibu. Kemudian kemana tempat kita meminjam? Oke, sumbernya di sini ada beberapa. Ada saudara, kemudian rentenir, kelompok pinjaman atau itu termasuk arisan, kelompok ibu PKK dan kelompok ibu PKH, lalu koperasi pinjaman dan pasar bank. Ya, Bu, jadi tempat peminjaman itu harus kita bandingkan mana yang lebih cepat dan lebih murah bunganya. Oke, kalau ke saudara kita meminjam, pasti bunganya tidak ada, tapi kelemahannya ini biasanya tidak cepat prosesnya. Pasti banyak saudara kita yang tidak memberikan pinjaman, alasannya tidak ada lah, uangnya tidak bisa diberikan untuk meminjamkan lah, itu dia. Itu biasanya saudara. Tapi kalau kelebihannya apa? Bunganya tidak ada, tapi prosesnya lama. Kemudian kalau ke rentenir, Bu, atau bank keliling, itu prosesnya cepat, cuma kelemahannya bunganya tinggi. Jadi nanti semakin lama bunga ibu bukan semakin menurun, bahkan bunganya semakin besar gitu. Apalagi ke rentenir, bisa saja 100% kita minjam 5.000, nanti pengembaliannya bisa saja menjadi 10.000 atau bahkan lebih. Misalnya seperti itu, ibu-ibu. Ya kan, ibu-ibu? Kemudian kelompok simpanan, nih dia. Ini yang paling disarankan. Kalau ibu-ibu harus benar-benar ingin meminjam, pinjamlah ke kelompok simpanan pinjam. Misalnya ke ibu-ibu PKK atau kelompok PKH kita. Itu dia. Kenapa? Karena bunganya itu sangat minim dan mudah. Iya dia. Tapi kelemahannya apa? Cenderung uangnya tidak tersedia. Itu saja dia. Oke, kemudian kalau koperasi simpan pinjam, ini juga bunganya minim, tetapi administrasinya yang cukup banyak. Jadi dia nanti cenderung rumit untuk dilakukan. Tidak cepat prosesnya, lama dia, walaupun bunganya sedikit. Kemudian bank pasar, ini juga agak rumit, Bu. Harus diperlukan KTP, KK, formulirnya banyak lagi yang mau diisi, isiannya juga. Kemudian mereka nanti minta ampunan atau sebagai jaminannya harus ada surat kendaraan atau kepemilikan rumah gitu. Nah, jadi yang disarankan tadi apa, Bu? Tempat peminjaman kita di mana, Bu, yang disarankan? Kelompok Iya, pinjaman. benar sekali, Ibu Dewi. Kelompok tempat peminjaman, ibu-ibu PKK, arisan, dan bahkan koperasi. Itu dia, ibu-ibu. Nah, jadi uang tidak cukup, Ya diatur dong. iya. Jadi ibu-ibu, sebelum nanti kita berutang ke tempat yang lain, makanya kalau ada pendapatan kita sedikit-sedikit saja ditabung. Menabung itu tidak perlu banyak, yang penting disiplin, gitu dia, Bu. Kan kita nggak tahu apa yang terjadi, apakah anak kita besok sakit, kenapa. Jadi dari tabungan itu bisa kita gunakan, kita hindari untuk berutang atau meminjam. Oke, ibu-ibu, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Saya harapkan ibu-ibu dapat melaksanakannya di kehidupan sehari-hari. Kalau tidak kita laksanakan, bagaimana kita mau mendapatkan manfaatnya? Oke, ibu-ibu, uang tidak cukup? Ya diatur dong.